Sobat, apa kabar? Ketemu lagi di channel Naga. Di sini saya akan melanjutkan Prat Kalen Donghua full spoiler. Tanpa lama-lama lagi kita tonton sampai habis. Memang layak menjadi wilayah pelosok hitam dalam sehari. Dua alkemis dengan tingkatan seperti itu telah muncul. Sepertinya aku benar-benar tidak datang ke sini tanpa alasan hari ini. Kemunculan tetua berwajah merah ini menyebabkan suara banyak alkemis di aula menjadi lebih lembut. Beberapa dari mereka yang kemampuannya sedikit lebih kuat menunjukkan ekspresi yang agak tidak wajar. Pemilik Yao di atas panggung sedikit terkejut. Senyuman hangat segera terlihat di wajahnya saat dia buru-buru turun dari panggung dan menuju ke tetua berwajah merah. Mulutnya tertawa penuh kasih. Kitua menghormati kami dengan kehadirannya. Kali ini, Kota Kaisar Hitam mengadakan lelang skala besar dan kupikir Kitua tidak akan punya waktu luang untuk datang. Hihi. Apa yang dikatakan pemilik Yao, kualitas bahan obat di rumah 1000 obat luar biasa. Bahkan aku yang dulu pun merasa tertarik, apalagi pil exchange gathering ini jarang diadakan, oleh karena itu, aku yang dulu pasti akan datang dan melihatnya tidak peduli seberapa sibuknya aku. Orang tua yang dipanggil Old Ki tertawa terbahak-bahak, suaranya sangat jelas. Ketika dia tertawa keras, cukup banyak orang di aula mengerutkan alis mereka. Namun, karena posisi dan latar belakangnya di Kota Kaisar Hitam, tidak ada seorang pun yang berani mengutarakan pendapatnya. Kie Sen sangat senang karena Kitua bisa datang mengunjungi toko ini. Untungnya, pertemuan pertukaran pil ini belum dimulai secara resmi. Kitua, silakan duduk. Pemilik Yao tersenyum ketika dia berbicara. Dia segera mencondongkan tubuhnya dan membuat sikap hormat mengundang. TL, Kie Sen. Cara sederhana yang digunakan seorang wanita untuk menyebut dirinya sendiri. Untuk sederhananya, ini dapat diartikan sebagai kata saya. Melihat ini, tetua berwajah merah itu tertawa terbahak-bahak dan tanpa basa-basi menuju ke barisan di depan panggung. Setelah itu, dia duduk di kursi di tempat paling penting. Tatapannya yang samar melihat sekeliling sebelum akhirnya berhenti sejenak pada Xiaoyan, yang berada tidak jauh darinya. Setelah itu, dia segera mengalihkan pandangannya. Pemilik Yao menghela nafas pelan tanpa ada yang menyadarinya setelah melihat tetua berwajah merah itu duduk. Hatinya diam-diam mengutuk. Setiap kali lelaki tua ini datang, dia selalu mengandalkan latar belakangnya di Kota Kaisar Hitam yang menyebabkan pesaing lain takut untuk menawarnya. Tetua berwajah merah ini memiliki latar belakang yang cukup kuat. Dia adalah alkemis terbaik di Sekte Kaisar Hitam. Dikabarkan dia telah mencapai tingkat 6 belum lama ini. Dia bisa dianggap sebagai orang yang memiliki kemampuan memurnikan obat terhebat di Kota Kaisar Hitam. Terlebih lagi, dengan mengandalkan kekuatan Sekte Kaisar Hitam, dia bisa dianggap sebagai orang penting yang perkataannya sangat berarti bagi semua orang di Kota Kaisar Hitam. Orang biasa tentu saja tidak berani menawarinya. Dengan cara ini, tidak diragukan lagi itu bukanlah sesuatu yang baik dari sudut pandang rumah 1000 obat. Bagaimanapun, mereka mengharuskan kedua belah pihak untuk saling menawar untuk memaksimalkan keuntungan mereka. Tindakan orang-orang tersebut tentu saja melanggar aturan. Meskipun pemilik Yao merasa tidak puas, dia tidak berani mengatakan terlalu banyak karena pengaruh dari tetua berwajah merah di Kota Kaisar Hitam. Oleh karena itu, dia tidak merasakan banyak kegembiraan terhadap pria besar yang datang tanpa diundang ini. Orang tua ini memiliki mata yang tajam. Aku ingin tahu ramuan obat apa yang akan dia ambil kali ini. Tangan pemilik Yao tanpa sadar mengencang di balik lengan bajunya. Ramuan obat ini diperoleh setelah rumah 1000 obat mereka mempertaruhkan nyawa cukup banyak pemanen obat, harga itu cukup bagus. Pemilik Yao menggelengkan kepalanya sedikit saat pikiran ini terlintas di hatinya. Dia menekan emosi di dalam hatinya sebelum dengan cepat berjalan kembali ke panggung yang tinggi. Senyuman sekali lagi muncul di wajahnya saat dia mulai menjadi tuan rumah pertemuan pertukaran pil ini. Kelompok Xiaoyan duduk di tempat di belakang. Bahan obat yang muncul sebelumnya bukanlah yang dia butuhkan, dan sebagian besar pandangannya tertuju pada tetua berwajah merah itu. Dari ekspresi para alkemis di sekitarnya ketika lelaki tua ini muncul sebelumnya, sepertinya dia memiliki posisi yang cukup tinggi di Kota Kaisar Hitam. Hal lainnya adalah orang ini sepertinya tidak disukai. Namun, banyak orang yang tidak berani menyuarakan kemarahannya karena suatu alasan. Dengan mengandalkan persepsi spiritualnya yang luar biasa, Xiaoyan dapat merasakan bahwa tingkat alkemis tetua berwajah merah ini kemungkinan sedikit lebih tinggi daripada fama dari aliansian. Namun, jika dibandingkan dengan Gu Hei, dia kemungkinan akan terlihat sedikit lebih lemah.
Dia bisa dianggap sebagai Grandmaster alkemis sejati yang akan sangat dicari oleh banyak faksi yang bersaing di wilayah pelosok hitam. Apa yang disebut pertemuan pertukaran pil telah resmi dimulai sementara pemikiran ini masih melekat di hati Xiao Yan. Pandangan beberapa alkemis menyapu ramuan obat yang dipamerkan. Jika mereka menemukan sesuatu yang cocok, mereka akan melangkah maju. Namun, untuk mengambil bahan obat yang mereka minati, mereka harus membayar dengan pil obat yang nilainya sama dengan bahan obat tersebut. Tatapan di aula segera tertuju pada Xiao Yan setelah melihat tindakannya ini. Kualitas beberapa bahan obat ini sangat tinggi. Jika seseorang ingin menukarnya, kemungkinan besar seseorang harus mengambil pil obat tingkat 4 atau 5. Bisakah orang yang tampak sangat muda ini mengeluarkan pil obat tingkat seperti itu? Xiao Yan berhenti di depan platform batu di depan banyak tatapan. Dia tersenyum ke arah pemilik Yao yang ramping dan menarik sebelum perlahan menarik 3 kotak giok di depannya. Dia berkata, "Pemilik Yao, tolong beritahu saya jenis pil obat apa yang perlu saya buat untuk menukar ketiga bahan obat ini." Pemilik Yao tersenyum manis saat mendengar ini. Dia mengangguk dan baru saja hendak berbicara ketika wajahnya sedikit berubah. Sebuah tangan besar tiba-tiba diulurkan ke arah Xiao Yan sementara wajahnya berubah. Itu dengan kasar menempel pada salah satu dari 3 kotak giok. Suara nyaringnya bergema di aula. Buah